Dulu namanya Yang You ini. Yang Belum You. jadi jam Yang gerak. You. Yang You. Dipakai orang jadi Ternyata dari sudah sudah dipakai di- orang. Mulai hari ini belajar ya, belajar banyak ya. Siapa yang hari ini belajar banyak? Banyak. Ya. Nah sekarang kita tanya Bu Mamik belajar apa hari ini? Lebih ke arah ini ya, untuk produk layanan itu kita benar harus ke pesaing juga ya, sekalian masuk nggak kira-kira. Kalau digital itu lebih ke arah branding sosmed, manfaatin era sosmed. Untuk penguatan brand lebih ke orang-orang yang influencer bisa dijadiin buat ngebantu up kita. Terus tadi kuncinya salah satu tadi ya kalau ya, kalau bisa memang kita lewat mulut orang lain lebih bagus yang nge-up produk kita gitu, lebih percaya. Mungkin kadang kan orang lebih percaya sama pihak ketiga ya, Betul. kita sendiri gitu. Betul. Nah, efisiensi operasional juga bagus lah. Kalau menurut aku sih nggak pernah rugi buat ikut komunitas gini, yang nggak datang malah rugi. Komunitas apa disebutin dong? GFGL, Yeay. Live ya. Kasih tepuk tangan dong. Ya, akan jalanin apa Ibu Mamik dari yang tadi kita ada yang udah dijalankan, ada yang belum dijalankan, atau ada yang mau di? Sudah, tapi yang untuk saya lebih ini mungkin penguatan ke sosmed sama brand tadi kok yang untuk apa kolaborasi, era kolaborasi tadi gitu, pakai pihak orang lain. Nanti aku cek ya di sosmed ya, lebih aktif ya. Ya, ada engagement ya. Oke, thank you. Kita kasih energi untuk Ibu Mamik. Bus. Oke, next Pak Cico. Oke, ya saya Testimoni Pak, hari ini Siap. baru datang, kita kenalan di mana? ya saya Cico. Saya sebetulnya belum ada produk, tapi saya jasa yang saya usahakan itu di dalam bidang jasa. Ngikutin pembelajaran dari Ko Calvin luar biasa banget. Terutama yang hari ini saya dapat adalah terkait kayak penguatan brand sama pemasaran digital, karena memang sekarang apa-apa kiri kanan bangun tidur mau tidur kita semua udah dikelilingi oleh digital. Jadi sepertinya mungkin nggak hanya produk, bahkan jasa pun bisa memanfaatkan teknologi maupun digital. Dan saya hari ini banyak ketemu teman-teman hebat yang udah punya produk, dan ketemu juga satu guru, dua guru, dan banyak guru yang nanti pasti akan saya banyak tanya-tanyain. Iya. Karena saya perlu juga. Terima kasih Ko Calvin. Ya, sama-sama. Next, Jeng Mila. Cerita tentang keripik yang zaman dulu namanya apa, biar teman-teman paham. Saya Mila. Brand saya, produk saya keripik daun kelor. Dulu namanya apa? Namanya Dulu namanya? Dulu namanya Yang You ini. Yang Belum You. jadi jam Yang gerak. You. Yang You. Dipakai orang jadi Ternyata dari sudah mentor sudah dipakai dipakai orang. Sudah dihakin sama orang lain. Terus kata Ko Calvin suruh ganti nama sendiri. Alhamdulillah dapat dari mentor terbaik, the best of the best pokoknya. Thank you. Jadi sekarang Terima kasih, namanya Ko. Jeng, ya thank you. Jeng Mila. Dan Daun kelor. sudah diekspos sama TikTokers Iya, dengan pokoknya. view 20.000. Iya, Bang Pendi. Iya. Ubak-ubak. Halo. Ada kesan, ada pesan buat teman-teman yang tadi cerita tentang TikTokers tuh. Ayo, ngomong. Ya, pokoknya teman-teman rajin-rajin yang TikTok yang Kepoin, sudah terkenal, kepoin, sering komen, suruh mampir, suruh cobain produk kita, pasti dia akan menjawabnya. Insya Dan Allah kalau rezeki kita pasti didatengin ke rumah kita. dan di Dibantu syuting, promosi. ya, Pokoknya merasakan semangat. manfaatnya.
merasakan banget jadinya omset kita membludak. Wes. Thank you. Kita kasih dorongan energi buat Ibu Jaman Push. Next. Saya dengan Temu, produknya keripik tempe sagu. Ini kedua kalinya datang ke sini. Bawa. Ada Oh. yang Ini. yang. Ya. Terima kasih. Iya. Ini ngomong. Kedua kalinya, dulu pertama podcast dan ini kedua baru kemarin diajak mau ikut nggak? Oh, yang ngajak Jermila. Mau ajak nggak ke Keren. belajar sama Kok Kelvin? Mau banget kalau boleh kata saya. Boleh lah. Karena sebelumnya memang nggak tahu infonya gitu. Kan udah pernah di syuting. Udah pernah kan di cuman syuting? Kalau yang grup itu nggak tahu. Oke. Kalau Oh. ikut seminar belum pernah kok. Udah join GFW belum? Belum. Oh, ntar kita jeblosin. Makanya kemarin diajakin. Kata saya mau banget kalau emang boleh ikut. Boleh gitu. dong. Ntar ditanya boleh. Boleh. Cus berangkat gitu. Nah, Keren motivasinya. Antusias banget pokoknya ikut mau belajar karena memang masih butuh banyak ilmu dan Hari ini belajar apa hari ini? belajar Belajar apa? buat penguatan brand ya dan pede sama brand sendiri gitu. Ya. Karena jujur saya juga brand pakai nama yang dulunya tuh nggak pede pakai nama sendiri malahan. Loh, kenapa? Ya itu karena kayak ngerasa kurang menjual gitu. Kayaknya kalau ngelihat brand-brand lain ih, kayaknya bagus-bagus gitu. Ya itu penghambat ya, sebenarnya penghambat kayak kamu. Customer juga udah pada tahu gitu ya. Temu dulu awalnya udah kayaknya udah nempel banget dulu pernah dulu tuh awalnya warna biru ya ininya apa stiker. Iya. Nah, Ini terus masih bentuk stiker ya? iya masih Oke. stiker. Pas ganti ke hijau tuh kayak Menjeng ya, lebih banyak kayaknya respon ya. Udah nempel Lebih menarik ya. Itu kalau pas awalnya. Nah terus perubahan setelah warna biru ke hijau gimana? Ya karena udah mengenalnya sama brand sih ya udah nggak terlalu ini sih. Jadi tetap Tetap, bagus ya. Iya. Cuman sama fokus tadi tuh Kok Kelvin bilang jangan kelamaan libur gitu ya. Itu pelajaran yang dapat diambil juga untuk hari ini. Karena saya dulu sempat vakum juga berapa ini yang akhirnya ya begitu memang yang awalnya penjualan bagus jadi sempat hilang pelanggan, hilang reseller Ternyata karena ya itu kan kelamaan libur. bukan kelamaan libur Kelamaan. lagi, memang sempat vakum dulu. Oh, kenapa Yang vakum? Mungkin kalau karena kebanyakan podcast ya, Kak Kelvin lupa satu-satu ceritanya ya. Antara maksudnya UMKM satu. Iya. Kalau saya dulu sempat vakum yang karena suami meninggal itu. Oh, oke. Iya. Iya. Jadi sempat vakum karena ibaratnya hilang arah ya. Iya. Hilang arah. Oke. Akhirnya ya udah kan bangkit, kita harus tetap menatap ke depan ya kan, tetap harus tetap jalan. Akhirnya ya udah karena udah punya usaha, oke kita naikin lagi usaha ini gitu. Nah, ibu rumah tangga punya anak kan kalau mau kerja apa kan Iya. berat ya gitu. Akhirnya ya udah punya produk udah kita ini lagi gitu. Ya, itu aja. Iya. Dapat banyak manfaat ya. Yuk kita kasih dorongan energi buat Jeng ini. Yes. Oke, next. Ini nih kayaknya mesti dapat training public speaking ini. Iya, Kayak kemarin nggak ikut ya? Ada yang ikut nggak di sini yang kemarin? Iya. Ya. Tuh, Bu Mami tuh. Udah lihat belum pengumumannya? Punya saya. Tadi juga ikut ya? Yang di Roxy, yang di gereja GBI Sungai Yodan. Bagus. Nah, bagus nggak? bulan Ramadan ya Kak? Enggak. Bulan Ramadan ya? Waktu itu acaranya. Emang udah pulang kampung ya? Belum lagi. Habis lebaran. Kalau ada event yang bagus, kita ikutan. Karena apa? Kita nggak bisa pakai kita pisau kita terus pakai. Bukan kadang-kadang kamu harus punya waktu untuk ngapain? Ngasah pedangnya. Keren loh, kemarin keren. Mau adain lagi dong. Dari golongan darah, Iya. zodiak, dari apa kita jadi tahu ngadesin orang. Tuh. Iya. Ya. Pokoknya acara saya tuh manfaatnya banyak banget. Gratisan lagi, dapat makan lagi. Gimana acaranya yang dapat gitu? Orang ngajak kemarin mau ikut ya aja makannya. Mau banget. Kalau kita sih kalau ada acara ya, kalau Bu Lina kontak pasti kita udah oke. Enggak. Mereka jalan ikut nextnya.
Kerjaan di rumah Pasti pikirin kalau- dulu ya. Ya ya berhentiin dulu. Karena nggak bisa setiap hari kalian ada acara ini. Iya, betul. Tapi kalau bikin produk kita bisa tiap hari kan? Iya. Jadi kita mesti ngerti prioritas gitu loh. Iya, betul. Ya. Jangan kita pakein terus tuh kampak tuh, pakai buat potong apa? Sama tumpul. Tumpul-tumpul terus kapan kita mau ngasah? Disinilah kita mengasah. Kita dapat networking, kita dapat ilmu, Iya, betul. sesuatu yang membangun produk kita. Ya, oke sekarang testimoni. Ya intinya saya bersyukur Koko. Nak sebutin namanya, produknya apa, produkmu apa? Perkenalkan, saya Sanesa. Produknya Tahu ya? sebenarnya sih produk saya tuh banyak kok ya. Iya ya, satu aja lah, ngomong satu lah. Ini kan? Ya, Nah. ini cari chip tahu, masih dalam proses belajar juga sih kak. Ya, nggak apa-apa. Ya, harusnya saya kenal banget dengan Koko dari Bulina, diajak-ajak sama Bulina nih kok. Bulina provokator ya, provokator Iya. handal ya. Nggak apa saya juga Bagus dia tuh. Iya. Cuma beberapa kali ketemu Koko, tapi kayaknya banyak ilmu yang didapat gitu. Sebutin, salah satunya apa? Ya, jadi Kepelet. pertamanya kita harus semangat. Terus kemarin juga waktu ada pertemuan di sini, ingat banget Koko, kita tuh jangan pelit ilmu, jangan pelit apa yang udah kita punya, harus sharing. Terus intinya jangan pelit berbagi. Hmm. Gitu. Nanti juga kembali ke kita. Iya. Terus gimana ya? Ini pokoknya hari ini saya tuh menambah semangat hidup, semangat berjuang gitu. Dan pokoknya Koko tuh is the best, bapaknya UMKM bagi aku. Koko tuh mau merangkul orang seperti aku gitu lah. kayak apa nih? Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Aduh, nggak bisa berkata. Tenang, aku udah siapin sesuatu. Koko jangan lagi. Lu kok saya jangan aneh? Ibu Lina. Nah, ini mbahnya coklat nih, mbahnya coklat. Banyak coklat. Mbahnya coklat. Apa kok? Jena. Susah ya kedudukannya. Ngomong dong. Ini sukses coklat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina. Saya Uli dari Bekasi. Yes. Produk saya adalah coklat karakter dengan brand Nisa Coklat. Ini ada produk baru, Apa? produk inovasi baru dari coklat yang macam-macam. Sekarang dari daun kelor. Sebutin keunggulan daun kelor apa? Unggulannya pertama anak-anak ya. Saya kan itunya ke anak-anak. Anak-anak itu buat stunting gitu kan. Pertama-tama saya dari PKK dulu nih. Dijelasin ya, di PKK dikasih tahu ya manfaatnya ya. Kalau dapat tugas dari Posyandu, biasanya dapat tugas PMT tuh. Nah, Apa itu PMP? PMT itu apa nih? Tambahan kan? Iya. Ya. Yang bergizi tuh apa aja gitu kan, yang buat anak-anak. Nah, biasanya puding, pakai yang nutrisi-nutrisi yang bagus apa aja gitu kan. Biasanya telur, puding, itu aja. Udah biasa ya? Punya produk coklat. Ya udah, inovasinya apa? Daun kelor. Aku coba daun kelor, lihat. Dari Jemila juga sih. Idenya dari Jamila. Ya, tadinya kita mau kolaborasi ya. Pokoknya kita sering sharing loh. Ya, intinya. dari gimana kalau coklat jadi pakai daun kelor? Wah, keren juga. Tapi daun kelor itu pahit kan ya. Gimana nih biar bisa masuk ke anak-anak? Kan aku punya coklat, makanya dicoba dari coklat. Setelah daun kelor juga aku udah mulai produksi yang temulawak pokoknya buat anak-anak lah yang pertama. Dimasukin ke coklatnya, temulawaknya. Ya, itu saya lagi ngeringin dulu. Oke. Proses pengeringan mau dibubukin. Jadi sama kayak daun kelor. Pokoknya penuh manfaat. Bagaimana caranya memasukkan kolaborasi coklat dengan bahan-bahan yang agak Bermanfaat aneh. ya, bermanfaat ya. Bermanfaat gitu. Ya ini mudah-mudahan aja